Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Baik, jadi hari ini kita juga akan belajar bersama dengan Pak Eeng di sini yang akan mengikuti jalannya pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi Pak Eeng. Selamat pagi Bu. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang fungsi, sifat-sifat fungsi, dan operasi aljabar fungsi. Iya, bagus sekali Yunita. Terima kasih kalian masih ingat. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi, kemudian ada sifat-sifat fungsi dan operasi aljabar fungsi. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pada pertemuan yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi, kemudian ada sifat-sifat fungsi komposisi, dan akan menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Kemudian pada pembelajaran hari ini saya juga akan melakukan 3 penilaian seperti pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, kemudian juga terakhir adalah penilaian keterampilan. Paham ya? Paham. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan berikan ilustrasi sedikit tentang komposisi. Nah, kalian semua tentunya sudah sering sekali ya beli jajan atau snack di warung seperti itu. Sudah. Menurut kalian, kalau misalkan di dalam pembungkus makanan ada tulisan komposisi, menurut kalian apa itu komposisi? Bahan-bahan. Iya, bahan-bahan makanan dari snack tersebut gitu ya. Nah, komposisi di sini ilustrasinya hampir sama seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam makanan, komposisi itu adalah bahan-bahan makanan apa. Nah, itu sedikit ilustrasi tentang komposisi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, baik. Jadi setelah ini kalian bisa mengakses Google Classroom. Akan saya tunjukkan di sini nanti apa yang harus kalian kerjakan. Sudah melihat video yang saya share di Google Classroom? Sudah, Bu. Ada yang bisa menyampaikan? Iya, Bu, saya sudah melihat videonya kemarin. Videonya tentang permasalahan fungsi komposisi, tapi saya masih agak bingung. Jadi, video yang saya share kemarin isinya adalah tentang permasalahan fungsi komposisi, begitu ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Nah, tadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah ingat bahwa kita sudah belajar tentang fungsi, kemudian tadi juga ada sifat-sifat fungsi, dan juga ada operasi aljabar fungsi. Nah, materi lain yang harus kalian pahami juga, yang sudah pernah kalian dapatkan untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang himpunan. Di sini ada video yang nanti kalian bisa putar, ada materi tentang himpunan. Halo Sobat 100. Nah, nanti kalian bisa putar di sini. Kemudian selanjutnya juga ada persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya juga. Nah, untuk mengingat di sini juga ada video yang nanti kalian bisa putar juga. Kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi kita akan menemukan konsep fungsi komposisi. Kemudian kita juga akan merumuskan sifat-sifat fungsi komposisi, dan kita akan menemukan komponen pembentuk fungsi komposisi dari komponen lain yang diketahui. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini ada fungsi komposisi. Nah, apa sih sebenarnya fungsi komposisi itu? Jadi, misalkan di sini saya punya 2 fungsi sembarang, yaitu f dan g, maka f dan g dikatakan fungsi komposisi dan ditulis dengan g bundaran f, didefinisikan sebagai bahwa g bundaran f adalah fx-nya yang kita kerjakan dahulu, baru setelah itu kita substitusikan ke fungsi g. Jadi kalau ada g bundaran fx, fx-nya kita kerjakan dulu, baru dimasukkan ke fungsi g, gitu ya. Paham? Nah, ilustrasinya seperti ini, saya gambarkan seperti ini. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada pembuatan kerupuk dengan bahan dasar kedelai. Nah, ternyata untuk membuat kerupuk dengan bahan dasar kedelai harus diolah melalui 2 tahap.
tahap yang pertama menggunakan mesin 1 atau saya misalkan di sini dengan F, kedelai diolah dulu menjadi tahu dengan mesin 1. Setelah itu dilanjutkan diolah lagi dengan mesin 2 yang di sini saya simbolkan dengan G, dari tahu menjadi kerupuk. Nah, dari sini baru kita lihat bahwa F kedelai itu ternyata menghasilkan tahu. Kemudian G tahu itu menghasilkan kerupuk. Sehingga seperti ilustrasi tadi bahwa G bundaran F adalah kalau kita ibaratkan pembuatan kerupuk dari bahan dasar kedelai tadi, kita kerjakan dulu dengan tahap pertama dengan mesin 1 Fe, kemudian dilanjutkan disubstitusikan ke fungsi Ge. Jelas, anak-anak? Nah, untuk lebih memperjelas, mari kita simak contoh berikutnya. Jelas. Nah, di sini saya punya suatu permasalahan. Nah, di sini ada sebuah perusahaan pembuat kain gitu, dengan bahan dasarnya adalah kapas. Nah, ternyata dia juga harus melalui 2 tahapan prosesnya. Menggunakan mesin 1 yang menghasilkan benang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kain jadi. Nah, dalam produksinya mesin 1 menghasilkan benang, kemudian mengikuti fungsi Fx E kuadrat min 3x dikurang 2. Kemudian mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan 5x plus 2. Nah, X itu adalah banyaknya kapas dalam 1 ton. Nah, jika bahan dasar kapas yang tersedia adalah 10 ton, berapa kain yang dihasilkan? Nah, jadi yang diketahui adalah pembuatan dengan mesin 1, kemudian mesin 2, kemudian ada bahan dasar. Kemudian, terus apa yang ditanyakan? Jadi yang ditanyakan adalah berapa jumlah kain yang dihasilkan dalam satuan ton, gitu ya. Oke, mari kita coba simak penyelesaiannya seperti apa. Oke, jadi itu tadi tentang fungsi komposisi. Oke, baik. Jadi itu tadi penjelasan saya tentang fungsi komposisi. Nah, setelah ini kalian masuk di Google Classroom. Kemudian di situ nanti silakan dikerjakan, ada LKPD, silakan didiskusikan bersama teman kelompok. Sudah paham semua? Paham. Oke, baik. Kalau sudah paham, silakan masuk di Google Classroom. Halo kelompok 1. Halo, Bu. Iya, sudah sampai mana kelompok 1? Ini baru proses nomor 2, Bu. Proses mengerjakannya nomor 2, Bu. Iya, bagus sekali. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 1. Semangat. Oke, baik. Semuanya sudah selesai atau belum? Untuk mengerjakan Sudah, Bu. LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, saya ingin tahu hasilnya dari masing-masing kelompok. Yang pertama, saya ingin tahu dulu untuk kelompok 3. Silakan dipresentasikan jawaban nomor 1. Maaf, tidak bisa share screen karena kami cuma pakai HP. Baik, nggak apa-apa. Silakan dibacakan saja. Dari hasil diskusi kelompok kami yang diketahui akan membuat tepung dengan bahan dasar beras melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama dengan fungsi Fx diperoleh tepung setengah jadi. Dilanjutkan dengan tahap kedua dengan fungsi Gy menghasilkan tepung sudah kami gambarkan sehingga diperoleh fungsi komposisi sebagai berikut. Jadi banyak tepung beras yang dihasilkan adalah 38 ton. Jadi jawabannya sudah betul. Digambarkan terlebih dahulu untuk membuat beras menjadi tepung. Begitu ya tadi kelompok 3. Perwakilan Dini tadi. Jadi digambarkan dulu, kemudian ditentukan fungsi komposisinya sehingga diperoleh tepung berasnya yaitu 38 ton. Begitu ya. Jawabannya sama ya untuk semua kelompok. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok 3. Terima kasih tanggapannya juga untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Baik, terima kasih karena semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya dengan bagus. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi hari ini kita sudah belajar fungsi komposisi dan menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang fungsi komposisi dan menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Baik, kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi input. Ya, terima kasih. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.